konseling rasional emotif behavior terapi, pandangan ref terhadap manusia. Pandangan ref menyatakan bahwa manusia itu sebagai individu didomisili oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dengan sistem psikis individu. Menurut Gero dan Kristiani yang dikutip oleh Grantina Komasari, secara khusus pendekatan rasional emotif behavior terapi berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, pemikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua atau budayanya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide, pemikiran irasional. Yang keempat, gangguan emosional yang disebabkan oleh verbasional diri yang terus-menerus dan berprinsip serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Yang kelima, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Yang keenam, pemikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persip dan pemikiran sehingga menjadi logis dan rasional. Perkembangan kepribadian. Ellis memperkenalkan teori ABC. Kepribadian yang kemudian ditambahnya dengan D dan I untuk memasuki perubahan dan hasil yang diharapkan dari perubahan. Selain itu, huruf C dapat diletakkan lebih jauh untuk memperoleh konteks bagi ambisi seseorang. G. Goals, tujuan fundamental dan email. Adventure, kesulitan, kemalangan atau event kejadian yang menakutkan dalam kehidupan seseorang. Kristiani, rasionalitas irasional. Selanjutnya adalah konsekuensi emosional dan perilaku. Yang selanjutnya adalah melawan keyakinan irasional. Yang selanjutnya adalah filosofi hidup yang baru dan efektif. Tujuan konseling. Tujuan dari konseling rasional emotif behavioral terapi dan bermacam-macam, yaitu tujuan utama dari konseling rasional emotif behavioral adalah untuk membantu individu menyadari bahwa mereka hidup dengan lebih rasional dan mampu lebih berpikir. Komalasari dan kawan-kawan tahun 2011. Ellis dan kawan-kawan dalam Komalasari tahun 2011 mendeskripsikan beberapa sub tujuan dari sesuai dengan nilai dasar dan pendekatan rasional emotif, minimal minat sosial, pengarahan diri, toleransi fleksibel, penerimaan, menerima ketidakpastian, menerima diri sendiri, mengambil risiko, memiliki harapan yang realistis, memiliki toleransi terhadap frustasi yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab pribadi. Teknik konseling. Pendekatan konseling rasional emotif menurut Umar Jiudi dalam Kurnanto 2013 halaman 72 terdapat berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, dan behavioral yang disesuaikan dengan kondisi klien. Beberapa teknik dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. 1. Teknik kognitif. Homework assignments, teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Kedua, teknik asertif.
Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan perilaku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Ketiga, teknik emotif. Asertif adaptif yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri klien. Bermain peran, yaitu teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Imitasi, yaitu teknik untuk menirukan secara terus-menerus sesuatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Selanjutnya teknik behavioristik. Yang pertama, reinforcement atau memberi penguatan. Teknik untuk mendorong klien ke arah perilaku yang rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward ataupun hukuman atau punishment. Yang kedua, social modeling. Teknik ini untuk membentuk perilaku-perilaku baru pada klien. Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi atau meniru, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya, dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor. Kelebihan RIBT. Yang pertama, pendekatan ini jelas, mudah dipelajari dan efektif. Yang kedua, dapat dikombinasikan dengan teknik tingkah laku lainnya untuk membantu klien mengalami apa yang mereka pelajari lebih jauh lagi. Yang ketiga, pendekatan RIBT relatif singkat. Pendekatan ini telah